Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Selamat pagi. Pada saat ini kita kembali lagi bertemu dalam renungan harian HKBP Resort Surabaya. Pada hari ini hari Senin 28 Agustus 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk satu hari yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Tentu Tuhan, hari ini adalah hari yang penuh pengharapan bagi kami semua anak-anak-Mu. Terlebih Tuhan, sebelum kami mau beraktivitas, memulai pekerjaan kami ingin terlebih dahulu disapa oleh firman-Mu. Kami ingin terlebih dahulu menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, supaya kami kuat dalam menjalani hari-hari kami, dan begitu juga melaksanakan segala rutinitas kami. Terima kasih Yesus, mampukan kami untuk mengerti firman-Mu, agar kami dapat melaksanakannya di dalam perjalanan kehidupan kami. Hapuskan segala dosa kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Amsal pasal 14 ayat 26. Amsal pasal 14 ayat 26. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita semua menginginkan ketentraman. Kita semua ingin hidup kita tentram. Tetapi apalah daya, harus kita akui Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa dunia ini, bumi ini sudah semakin tua. Artinya ajal setiap manusia sudah semakin dekat. Begitulah kira-kira isi dari sebuah lagu Batak ya, yang dinyanyikan oleh orang Batak. Di dalam lagu itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, dunia ini sudah memberikan ketakutan bagi kita yang tinggal, bagi kita manusia, tidak terlepas, tidak terkecuali dari kita orang Kristen, di mana hidup kita serasa sudah jauh dari ketentraman. Bahkan ketakutan itu datang dari berbagai sisi. Ada dari sakit penyakit, ada dari bencana, ada dari keributan, peperangan, dan ada banyak lagi yang mengakibatkan ketakutan atau membuat hidup kita tidak tentram dan aman. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, semakin hari kita melihat melalui media sosial atau kita melihat dari berita-berita online, ada banyak kejadian-kejadian, ada banyak bencana-bencana, ada banyak kerusuhan-kerusuhan yang terjadi di sekeliling kita, sehingga hal itu membuat kita merasa tidak aman. Terlebih lagi jenis penyakit yang merebak, artinya yang banyak dialami oleh manusia atau orang Kristen. Terlebihlah dulu jika kita mengulang kembali ya, bagaimana kehidupan kita ketika kita menghadapi virus COVID-19 ya. Cara aktivitas kita dibatasi, komunikasi kita dibatasi. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, kita diberikan rasa takut yang paling dalam untuk berkomunikasi dengan keluarga kita saja kita takut. Artinya tidak ada ketentraman. Tetapi di dalam nas ini Bapak Ibu Saudara-saudari, ternyata ada rasa takut yang memberikan kedamaian. Ada rasa takut yang memberikan ketentraman, yaitu takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya tidak seperti takut kepada COVID-19. Takut akan Tuhan artinya tidak takut seperti kepada penjahat. Takut akan Tuhan tidak takut seperti kepada penyakit, tetapi takut akan Tuhan, kita lebih mengenal Tuhan, kita turut kepada Tuhan,
kita menyembah Dia, kita mau melakukan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Artinya ketika hidup kita takut akan Tuhan, kita ada di dalamnya, maka kesukaannya akan menjadi kegemaran kita. Artinya kehidupan kita menjadi pola hidup kekristenan yang jauh daripada hal-hal duniawi yang akan membawa kita ke dalam dosa dan ke dalam rasa ketidaknyamanan. Tetapi ketika kita takut akan Tuhan, maka hidup kita akan berorientasi kepada kehidupan kekristenan. Artinya di mana hidup kita menjadi hidup yang benar-benar di dalam Kristus dan akan membawa kita kepada kedamaian. Takut akan Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari, dapat memberikan, bahkan dapat memberikan perlindungan bagi anak-anaknya. Demikian dikatakan di dalam nats ini. Takut kepada Tuhan itu yang memberikan kedamaian atau ketentraman besar. Takut akan Tuhan mempunyai arti yang berbeda dengan takut kepada hal-hal yang lain. Takut akan Tuhan berani menghormati, berarti menghormati Tuhan. Artinya ketika kita menghormati Tuhan secara sendirinya, rasa hormat kita itu kepada Tuhan akan menuntun hidup kita di jalan yang benar, menuntun hidup kita jauh dari banyak kemungkinan-kemungkinan yang terjadi yang membuat kita tidak nyaman, yaitu jenis-jenis dosa. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari, melalui nats ini kita diajarkan Allah adalah sumber kehidupan bagi manusia. Allah adalah sumber kehidupan bagi manusia. Dan telah dibuktikan melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari kematiannya. Itu dibuktikan bahwa Dia adalah hidup, maka kita diberi kehidupan melalui kebangkitannya. Kebangkitan Yesus Kristus menjadi jaminan hidup kekal bagi kita orang percaya, bagi orang yang takut akan Dia. Jadi tidak perlu lagi takut dan kepada dunia ini, kepada apapun itu yang mencoba membuat hidup kita tidak tentram, tetapi hanya takut kepada Tuhan saja. Maka selebihnya akan kita dapatkan dari Tuhan. Semoga kita dimampukan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk melakukan yang sesuai dengan firman Tuhan. Artinya takutlah kita kepada Tuhan, maka ketentraman akan kita dapatkan. Sanak saudara kita, apalagi anak-anak kita, termasuk jiwa diri kita sendiri, akan mendapat perlindungan dari Tuhan. Kita menakutinya, artinya kita taat kepadanya. Ketika kita taat kepadanya dan menghormati Dia, maka segala kemungkinan yang kita butuhkan di dalam hidup kita pasti Tuhan lengkapi. Semoga kita dimampukan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini. Mampukan kami Tuhan untuk takut akan Tuhan. Kami hormat kepada-Mu. Kami hidup akan kuasa-Mu. Kami hidup sesuai dengan bimbingan-Mu. Kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Mampukan kami Tuhan, ajarlah kami untuk selalu takut kepada-Mu, karena kami percaya ketika kami takut akan Tuhan, maka kami akan mendapatkan ketentraman hidup dan juga perlindungan. Berkati semua jemaat-Mu di Resort Surabaya ini, dari anak-anak hingga lanjut usia. Biarkan jemaat-Mu Tuhan bersuka cita melalui aktivitas pekerjaan mereka. Hapuskan segala dosa kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Terpujilah Engkau Bapa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.